Kenalin nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Annyeonghaseyo 여러분. Jairaman Risa Nabila Julianti Mdita. Nah guys, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai manusia sebagai makhluk sosial. Kalau kalian penasaran, jangan lupa tonton video ini sampai habis, oke? Stay tune. Nah guys, tujuan dari pembahasan kali ini yakni agar kita menyadari betapa pentingnya kehadiran atau keberadaan orang lain di dalam kehidupan dan agar dapat bersosialisasi dengan wajar, serta agar kita bisa menjalani hubungan baik dengan orang lain sesuai dengan kaidah atau etika pergaulan. Manusia tidak bisa hidup di dalam kesendirian karena manusia ini saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya di dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian di dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya atau kebutuhan hidupnya, manusia ini tidak bisa terlepas dari saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya, karena tidak mungkin rasanya jika seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ada campur tangan dari orang lain. Meskipun misalnya dia memiliki kedudukan atau bahkan dia memiliki kekayaan yang sangat banyak, tetapi pada dasarnya tetap manusia akan membutuhkan manusia lainnya. Nah, karena berbagai alasan tadilah mengapa manusia ini disebut sebagai makhluk sosial. Kemudian menurut Aristoteles, yakni seorang ahli filsafat Yunani kuno, yang menyebutkan di dalam ajarannya bahwa manusia merupakan zoon politikon. Artinya manusia seorang makhluk yang pada dasarnya ingin selalu bergaul dengan masyarakat. Nah, karena sifat ingin bergaul inilah mengapa si Aristoteles ini menyebutkan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, apa sih pengertian dari makhluk sosial itu? Jika kita lihat dalam KBBI, makhluk sosial adalah manusia yang berhubungan timbal balik dengan manusia lainnya. Kemudian menurut Eli M. Setiadi, makhluk sosial adalah makhluk yang di dalam hidupnya dia itu tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh orang lain. Kemudian menurut Dr. Banes Garang, beliau mengemukakan bahwa makhluk sosial adalah makhluk berkelompok dan tidak mampu hidup menyendiri. Nah, dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial dengan beberapa alasan. Pertama, dengan adanya dorongan untuk berinteraksi. Yang kedua, manusia tunduk dengan aturan norma sosial. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Dan yang keempat adalah potensi manusia akan benar-benar berkembang jika dia hidup di tengah-tengah manusia lainnya. Nah, manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia ini sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Dengan kata lain, dia akan selalu membutuhkan kehadiran orang lain atau manusia lainnya. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi. Sehingga dapat dikatakan ketika dia sudah dilahirkan atau baru dilahirkan, dia sudah bisa disebut sebagai makhluk sosial. Nah, itu terkait alasan mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial. Pertama, ada gotong royong. Nah, di dalam kegiatan gotong royong ini, manusia akan saling membutuhkan bantuan sehingga mereka akan saling membantu. Dan ini dapat
meningkatkan solidaritas antar masyarakat. Kemudian ada menaati peraturan. Nah, sikap menaati peraturan ini merupakan sebuah kesadaran bahwa mereka tidak hanya hidup sendiri, melainkan berdampingan dengan orang lain atau manusia lain. Yang ketiga ada tegur sapa. Nah, tegur sapa ini merupakan contoh interaksi yang sangat-sangat mudah dan sangat sederhana untuk dilakukan. Ketika kita saling menyapa dengan ramah, maka akan terjalin hubungan yang baik, kemudian saling menghargai dan juga saling menghormati. Yang keempat, memiliki rasa empati dan simpati. Yang kelima, membantu orang lain. Kemudian selanjutnya, aktif di dalam organisasi masyarakat. Nah, di dalam melalui organisasi ini kita dapat berkenalan, kemudian sekaligus belajar untuk menghadapi karakter manusia yang berbeda-beda. Dan bagaimana juga sih caranya untuk bekerja sama dengan perbedaan-perbedaan yang ada tersebut. Kemudian selanjutnya menjaga hubungan baik, misalnya saling menolong dengan tetangga. Kemudian selanjutnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Ini tuh merupakan tanggung jawab sekaligus hak dari masyarakat itu sendiri, misalnya dengan mengadakan jaga malam atau ronda. Kemudian yang kesembilan ada saling menghormati. Ketika kita menghormati orang lain, maka orang lain pun akan menghormati kita. Kemudian ke-10 yaitu saling memberikan semangat dan motivasi. 11 yaitu mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya yaitu bersikap jujur dan juga selalu menerima dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Nah guys, apakah ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial itu sudah ada di dalam diri kalian? Jawab kalau sudah ada. Karena sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah guys, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.